Aku ingin memperkenalkan diri aku dulu nih. Nama aku Fatur Rizky Ramadan. Nama aku Zilfaya Rahmentari. Nama aku Syifa Ditya Putri. Nama aku Sahar Wisata. Nah, kali ini kita mau mewawancarai Ibu Yeni Kristianti, yaitu anggota Dewan Wakil Ketua Komisi 2 nih di DPRD Kota Bekasi. Stay tune ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku mau izinkan memperkenalkan diri. Nama aku Fatur Rizky Ramadan Putra Karim. Sekarang aku lagi di kantor DPRD Kota Bekasi nih, bareng sama Ibu Yeni Kristianti, yaitu selaku anggota DPRD Kota Bekasi Komisi 2. Nah, kali ini aku pengen mewawancara nih Bu Yeni Kristianti. Yang pertama itu adalah judulnya Strategi Komunikasi Politik Ibu Yeni Kristianti dalam meraih dukungan Gen Z atau anak muda di daerah pemilihan DPRD Kota Bekasi, daerah pemilihan 2 Pondok Gede dan Bekasi Barat. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Halo, selamat siang. Saya Yeni Kristianti, anggota DPRD Kota Bekasi, datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dan sekarang saya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 yang membawahi pembangunan, bidang-bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Menarik banget nih, jadi Ibu Yeni Kristianti ini ada di Komisi 2. Jadi dia itu membawahi infrastruktur, transportasi ya Ibu ya. Langsung kita mulai aja kali ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama nih, untuk Ibu Yeni Kristianti, aku pengen nanya nih Ibu, yaitu apa sih strategi komunikasi politik utama yang Ibu gunakan dalam membangun kedekatan dengan Gen Z atau anak muda, khususnya di Dapil Bekasi, karena yang kita tahu PSI ini memiliki slogan yaitu Partai Anak Muda yang Progresif nih. Nah, bagaimana Ibu membangun kedekatan yang inklusif antara Ibu dengan anak muda yang akan menjadi penerus sekaligus harapan bagi negara ke depannya Ibu? Dalam ya. Iya. Jadi Ibu tuh kan PSI itu adalah partai anak muda ya, slogannya partai Betul. anak muda dan partai untuk orang yang berjiwa muda. Benar. Kebetulan kan Ibu juga bukan anak-anak muda gitu. Tapi bagaimana membuat anak-anak muda tertarik untuk masuk PSI? Itu Ibu dengan cara mendekatkan dirinya tuh dengan banyaknya kegiatan. Kalau anak-anak muda itu kan banyak boringnya kan, banyak Betul. bosannya. Dia nggak mau yang namanya politik orang tua gitu loh, yang banyak. Ya sekarang aja deh modelnya orang tua ke anak aja, anak susah kan diomongin. Jadi Ibu nggak memakai dengan cara seperti itu, banyakkan janji, banyakkan cerita. Tapi Ibu langsung memakai cara mengajak anak-anak muda untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Ibu. Ibu juga banyak malah menanyakan kembali kepada anak-anak ide apa yang bisa mereka berikan kepada Ibu untuk kita sama-sama berjalan, sama-sama bergerak, tidak hanya untuk partai tapi untuk lingkungan. Jadi anak-anak muda juga harus sadar dengan lingkungannya, tidak dengan dirinya sendiri. Gen Z ini kan kadang-kadang kan ya Ibu juga punya anak yang Gen Z yang katanya emang agak-agak susah gitu ya untuk mesti diulang-ulang gitu. Susah sih enggak, tapi mesti diulang-ulang. Nah, Ibu tuh tidak bosan untuk melakukan hal itu kepada anak-anak muda di dapil Ibu. Tidak di dapil Ibu aja, tapi di mana ada anak muda yang ingin bergabung dengan PSI dan ingin menceritakan gitu, minta cerita tentang PSI itu apa ya, seperti itu. Berarti PSI ini partai yang sangat terbuka gitu Ibu ya bagi anak muda. Menurut Ibu sih ya. Untuk kegiatan-kegiatannya pernah nggak Ibu memiliki kegiatan seperti olahraga bersama anak muda atau lain sebagainya Ibu? Kebanyakan memang Ibu malah kegiatannya banyak banget dengan anak muda. Kayak seperti itu bulu tangkis ya. Oh iya. Bulu tangkis. Ini sekarang Ibu lagi ajak anak-anak itu untuk ikut kegiatan penanaman pohon, penghijauan untuk lingkungan. Itu kan fungsinya apa? Keinginan Ibu adalah untuk mengajak anak-anak untuk peduli kepada lingkungan, gitu. Kemudian naik gunung ya hiking kecil-kecil gitu, dan ikut gotong royong di lingkungannya masing-masing, baik gotong royong kebersihan dan kesehatan. Kalau kesehatan tuh kita sering fogging tuh, sering
fogging gitu. Jadi yang benar-benar langsung kerja nyata ya, tidak hanya lip service, kerja nyata dirasakan. Dan buat ibu Gen Z itu butuhnya itu kerja nyata yang terlihat. Kalau cuman omong-omong gitu, mereka cuman Iya gitu. benar Jadi banget. udah nggak bisa dipakai lagi ya. Iya betul. Jadi ibu ini mengikuti keinginan, mengikuti apa yang menjadi dan melebur gitu ya, mengikuti apa yang Gen Z mau gitu. Kalau Gen Z ini inginnya kerja nyata, tapi di samping itu juga Bu Yeni Kristianti mungkin memberikan pemahaman politik secara tersirat gitu ya, supaya anak-anak ini nggak kaget gitu, ternyata politik seperti ini, tapi dibawa dengan cara yang fun gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya aku ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana sih ibu ini memanfaatkan media sosial dan platform digital dalam menjangkau Gen Z atau anak muda? Dan apakah menurut ibu itu lebih efektif dibandingkan metode komunikasi konvensional? Konvensional itu mungkin seperti acara kita datang bagi-bagi sembako gitu ya, segala macam bus murah gitu ibu, yang sering dilakukan oleh partai-partai politik lain gitu ibu. Kalau melalui medsos memang sangat karena digital ya, dan anak-anak muda sekarang semuanya digital gitu. Itu sangat fungsi banget gitu, sangat bermanfaat banget untuk menjaring kader yang lebih luas lagi. Penyampaian informasi juga jadi lebih cepat, lebih tersampaikan dibanding bukannya dibilang konvensional tidak baik, tidak. Penyampaian kalau konvensional kan penyampaian hanya sebatas lingkungan aja gitu, tapi tidak sampai luas. Cuma bisa dikemas nanti dalam bentuk seperti apa gitu ya, medsos gitu. Yang penting adalah medsos itu bisa menyampaikan informasi kepada anak-anak, kepada pendengar ya, kepada pendengar, pada penonton gitu. Nah, kemudian nih, tantangan terbesar apa yang ibu hadapi ketika mencoba berkomunikasi dengan Gen Z? Karena kan yang kita tahu anak muda ini kan punya sikap yang apatis, kurang percaya pada partai gitu, punya resistensi politik, atau mempunyai stigma stereotip bahwa partai politik itu isinya kotor segala macam gitu. Gimana sih caranya ibu mengatasinya gitu untuk menghapus stigma itu? Masih sabar ya, anak muda sekarang ngeselin gitu. Jadi kalau diajakin ngobrol tuh pertama udah bawaannya tuh udah menolak dulu gitu ya, biar sampai apatis dulu. Cuma ibu selalu mengingatkan kepada anak-anak, kalau bukan anak-anak itu siapa lagi yang akan meneruskan membangun bangsa, membangun negara. Mungkin anak-anak tuh melihat kalau untuk masuk ke dalam politik itu membutuhkan biaya yang besar. Biaya itu pasti ada, tapi besar kecilnya itu adalah pintarnya kita dalam mengolah. Betul. Besar bisa, kecil pun bisa. Dan yang harus diingat ya memang kali ini, saat ini adalah saatnya anak-anak muda untuk masuk dalam politik gitu. Jangan takut untuk terjun dalam politik, ke partai, apalagi sampai dengan nanti mencalonkan diri di legislatif. Itu penting. Jadi jangan bilang lagi, males gue. Anak-anak ini juga yang bilang, ya dia lagi. Padahal nggak salah yang mencalonkan, yang salah adalah kalian. Kenapa tidak berusaha untuk mendongkrak? Kenapa tidak berusaha untuk masuk ke dalam pemilihan itu? Jadi ya anak-anak harus mulai hari ini udah mulai harus latihan nih, untuk nanti masuk ke 2029. Betul. Tuh yang mungkin menonton gitu ya teman-teman, bahwa anak muda itu harus terus ya mengkritik ya ibu ya. Nggak apa-apa kan mengkritik ya ibu ya? Wah, kalau saya ibu malah demen dikritik daripada dipuji. kalau dikritik kan kita juga bisa lihat gitu ya, kekurangan kita apa, bisa perbaiki dia. Gitu. Dan kita lanjutkan lagi ya, tadi kita lagi ngomongin tentang kritik nih teman-teman. Jadi menurut ibu gimana nih? Kan banyak yang anak muda yang kritik gitu. Kalau ibu gimana? Apakah open untuk kritik apa gimana ibu? Kalau ibu mau open kritik. Sekarang ibu pun banyak berkegiatan aspirasi kepada waktu rapat atau apa berdasarkan informasi. Kalau informasi itu kan artinya juga kritik ya. Betul. Karena bentuknya adalah Bu ini di sini gitu. Kita tanpa kritik ya kita nggak bisa jadi besar juga. Kalau cuma dipuji-puji dulu ya kita aja tenggelam dalam pujian kepuasan. Padahal sebenarnya yang itu jelek banget
banget ya buat ibu Betul, gitu. betul. Tapi pesan ibu, anak-anak ini kan biasanya kritik itu sekarang bukan anak-anak nih. Kritik itu biasanya melalui demo. Betul. Ibu berharap demo nggak apa-apa, tapi jangan sampai disusupi. Betul. Terus isi demonya itu juga harus kalian tahu. Memiliki tujuan gitu ya Bu ya. Selain tujuan juga tahu latar belakang, terus ya bagaimananya. Jadi jangan cuma teriak-teriak aja minta ini, akhirnya jatuhnya merugikan diri kalian sendiri. Mungkin nggak akan ada hasil kan? Betul, betul. Jadi harus ada poinnya. Poinnya apa? Dan poinnya ini harus dilihat di belakangnya ada gimana. Seperti itu. Terus menarik banget nih, menarik. Nah, selanjutnya nih, apa nilai isu atau pesan politik yang paling sering Ibu angkat untuk menarik perhatian Gen Z? Dan bagaimana cara Ibu menyesuaikan pesan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan mereka? Nah, kita ketahui kan, anak-anak muda ini seringkali, Ibu keras kepala gitu ya. Kalau mungkin Ibu melihatnya, jadi dia bawaannya tuh melawan gitu ya Bu ya. Kalau kita kasih tahu mungkin untuk orang-orang tua, kan sering tuh ya di media sosial, wow rame segala macam. Nah Ibu gimana tuh pesan-pesannya, nilai pesan yang Ibu sampaikan tuh untuk menarik perhatian mereka tuh supaya mereka nggak akhirnya paham gitu atas pesan yang Ibu sampaikan. Ibu menjelaskan aja. Saya menjelaskan apa yang mereka keluhkan, apa yang menjadi isu itu, gitu. Harus ada penjelasan memang. Jadi kalau dijelasin, ya sepengalaman saya, mereka akan mengerti. Gitu. Jadi sebenarnya di kita ini hanya kurang komunikasi, sosialisasi. Seandainya Kota Bekasi, terutama sebenarnya pemerintah kota ya, memberikan informasi, sosialisasi mengenai peraturan atau kondisi atau kegiatan daripada pemerintah kota, saya rasa untuk kayak demo atau segala itu bisa hilang. Keterbukaan Ya Bu ya. keterbukaan yang penting. Nah ini menarik nih, aku pengen tanya di Ibu. Kan Ibu ini kalau aku tahu kan ya beberapa fungsi dan tugas anggota dewan, yaitu ada musrenbang, ada aspirasi dan lain sebagainya gitu, reses ya Ibu ya. Nah di luar reses ini Ibu ada nggak menjaring aspirasi masyarakat gitu, dan bagaimana Ibu caranya gitu? Apa Ibu melebur saja, nongkrong apa gimana gitu Ibu? Kalau untuk tugas, Ibu melakukan itu kan bagian dari memang bagian dari anggota dewan ya. Iya. Musrembang, reses itu adalah kegiatan menjaring aspirasi dari masyarakat, dari dapil di mana dewan itu berada. Ibu kalau ngikutin musrembang, memang itu adalah salah satu dari bagian proses pembangunan wilayah, gitu, yang mengambil bisa dari dana Pemkot langsung. Tapi kalau reses itu memang menggunakan yang namanya pokok pikiran. Pokok pikiran sebenarnya juga dananya juga dari pemerintah kota, tapi kita difokuskan di dapil masing-masing. Jadi memang kalau misalnya ada 5 dapil, ada 50 dewan, artinya 50 dewan itu menggali pembangunan yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut. Itu fungsi daripada dewan di reses dan musrembang. Nah, mungkin teman-teman penonton atau pendengar ini banyak yang mungkin belum mengetahui nih apa itu pokir Ibu. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan secara singkat saja, pokir itu apa sih Ibu bagi anggota dewan gitu? Dan itu apa yang bisa dilakukan di pokir itu? Apa semuanya bisa diakomodir dari masyarakat atau gimana? Jadi kalau pokir itu kan kita menjaring aspirasi. Menjaring aspirasi itu seperti pembangunan yang kurang adanya di mana gitu. Misalnya satu RT nih, Ibu kan kalau pokir ada di 5 titik. 5 titik itu dicari tuh RT RW-nya yang mana, di kelurahan mana gitu. Nah di situ menjaring aspirasinya apa? Apa yang dibutuhkan oleh wilayah. Misalnya, Bu, jalan ini rusak, terusnya salurannya mampet. Nah, kalau pengajuan daripada RT RW itu minta untuk diperbaiki, berarti minta bantuan dari dewan untuk mendelegasikan, menyampaikan kepada pemerintah kota dalam perbaikan tersebut. Gitu. Tapi kan kadang-kadang kan kita 1 tahun ada 3 kali reses, 3 kali reses 5 titik, berarti 15 titik, 15 wilayah di Kota Bekasi yang kita datangin gitu ya. Tapi kan pokir dari masing-masing dewan itu ada batasan, nggak besar gitu.
Maka dari 15 titik tersebut kita ambil prioritas di mana yang paling diperlukan untuk percepatan pembangunan. Gitu. Jadi itu yang kita ambil, itu yang namanya POKIR, pokok pikiran kan itulah. Tapi pokok pikiran itu artinya ya ajuan dari masyarakat ke melalui anggota dewan. Gitu teman-teman ya, tentang POKIR ini insight nih bagi teman-teman yang pendengar atau penonton yang mungkin belum tahu apa itu POKIR nih. Ternyata POKIR itu bisa disampaikan ke anggota dewan. Yang terakhir nih ada pertanyaan nih Ibu untuk Ibu, yaitu bagaimana sih cara Ibu menilai keberhasilan strategi komunikasi politik yang Ibu jalankan? Apakah Ibu sudah terlibat adanya peningkatan dukungan nyata dari Gen Z terhadap pencalonan Ibu atau PSI secara luas di dapil yang Ibu mencalonkan gitu? Apa gimana? Apa Ibu tuh merasa masyarakatnya lebih welcome gitu? Apakah kan biasanya kita tahu kalau misalnya anggota dewan itu tidak diterima di masyarakat, ya dia sudah gitu ya kan, dia dicuekin sama masyarakat dan lain sebagainya. Nah gimana nih kalau Ibu dalam perjalanan politik Ibu nih? Karena ini kan Ibu pada masuk ke politik ini pertama kali, masuk politik pertama kali jadi anggota dewan baru pertama kali juga. Jadi Ibu di situ bisa menilai gitu ya. Lokasi tersebut saya mendapat respon dari warga ya, dari warga setempat itu ada apa enggak itu terlihat banget. Karena kan dari apalagi nih kalau reses saya tidak mendatangi tempat di mana suara saya banyak dipilih. Tapi di situ saya dicari. Nanti reses berikutnya, ini akan reses di sini nggak sih? Gitu. Mungkin kalau orang lain akan melihat itu aja pemanfaatan dari warga kepada dewan. Oh suara saya nggak ada tapi di situ. Tapi buat Ibu itu adalah salah satu cara juga kita untuk menjaring mendapatkan pemilih baru ya. Gitu. Dan di luar misalnya pun dimanfaatkan ya nggak apa-apa juga. Karena memang dana POKIR itu kan memang harus didistribusikan ke masyarakat, ke lokasi-lokasi di pemerintahan Kota Bekasi gitu. Jadi buat Ibu juga minusnya Ibu nggak lihat, tapi plusnya Ibu lihat adalah apa? Kita bisa menjadi bagian daripada pembangunan Kota Bekasi, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi penarik pemilih saya lebih luas gitu. Bagian buat PSI ya, karena kan PSI buat 2 periode. Betul. Menarik banget. Jadi Ibu ini nggak menutup gitu ya, nggak yang sebelumnya suara Ibu banyak di sini, kemudian Ibu hanya memberikan di situ aja, tapi Ibu memberikan di lingkungan-lingkungan yang memang sudah didapil Ibu dan itu sudah kewajiban Ibu, sehingga Ibu tidak memandang gitulah ya. Oh ini saya itu oke. Nah mungkin segitu aja sih teman-teman pertanyaan kita untuk wawancara pada hari ini. Nah Ibu ini punya ini nggak nih Instagram atau media sosial nih yang mungkin kita bisa teman-teman penonton atau pendengar nanti bisa aspirasi apa itu bisa dihubungin di Ibu tuh? Nah, kalau untuk IG itu ada di kristianti72@gmail. Ini Kristianti72 ya Bu ya. Dan ada satu lagi di Kristianti Official. Jadi itu semua kegiatan saya ada di situ. Dan tinggal anak-anak login ya. Iya. Kita biar bisa bersama membangun. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin yang rumahnya di daerah Pondok Gede dan Bekasi Barat ya Ibu ya, untuk daerah pemilihan Ibu, mungkin kalau ada aspirasi atau ada keluhan kayak wah ini jalan rusak atau pohon tumbang gitu ya Ibu ya. Dan itu dibutuhkan banget. Dibutuhkan banget ya Ibu ya. Ibu akan terbuka gitu untuk menerima masukan-masukan dari teman-teman. Iya, responnya cepat itu teman-teman. Kayak ini ya, apa namanya, make delivery kayaknya ya. Langsung kalau ditelepon langsung jawab. Ya, paling sekian aja nih Ibu. Gak kerasa ya teman-teman, kita udah selesai sesi wawancaranya untuk pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Yeni Kristianti telah memberikan dan meluangkan waktunya kepada kami untuk memberikan insight kepada anak-anak muda yang mungkin menonton, mendengar agar lebih terbuka, lebih
jangan apatis gitu ya Ibu ya, harus tetap melek politik, harus tetap mengikuti perkembangan berita politik, karena menurut Ibu Yeni Kristianti adalah kritik itulah sangat penting, apalagi dari anak muda yang rasanya kreativitas. Tapi teman-teman harus ingat, apabila ingin mengkritik harusnya sesuai dan berbobot ya Ibu ya, jangan yang asal mengejek atau lain sebagainya, itu harus dikurangi teman-teman. Nah, sekian mungkin dari saya yang mewawancarai Ibu Yeni Kristianti, Fatur Rizky Ramadan. Saya izin untuk mengundurkan diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.